عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وتعظيمنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yutlaqu wa yusamma. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Genta beserta Ibu Irma, para tamu undangan, ibu-ibu, juga ada adik-adik santri dari Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan semua kebaikan kita. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa taat, patuh dalam ajaran yang telah dibawa oleh beliau, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, pertolongan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan insya Allah harapan kita dibebaskan dari hisabnya Allah subhanahu wa ta'ala menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih tadi sahibul maqasid telah menyampaikan bahwa kedatangan kita pada hari ini tiada lain tasyakkur bi ni'mah, minta doanya untuk Ananda Miska Elmira Damayan yang merupakan anak kedua dari Bapak Genta dan Ibu Irma. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang solihah, anak yang cerdas, anak yang selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik rezekinya, usianya, dan segala sesuatunya. Dan yang paling penting adalah anak ini selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Allah, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini merupakan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah dengan cara, memang banyak berbagai macam cara ungkapan rasa syukur ini. Mengundang tetangga, mengundang kerabat, kemudian di dalamnya dihiasi dengan bacaan-bacaan zikir kepada Allah, ucapan rasa syukur kepada Allah. Kemudian karena hal ini bertepatan dengan lahirnya seorang anak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita lewat peristiwa ketika Hasan dan Husain dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Fatimah Az-Zahra yang merupakan putrinya untuk mengakikahkan Hasan dan Husain, kemudian mencukur rambutnya, dan tentunya sudah diberi nama yaitu Hasan atau anak yang kedua Husain. Juga di Sunan Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, dijelaskan bahwa dari Sumarah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kullu gulamin, setiap bayi yang lahir,
itu tergadai dengan akikahnya. Kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Sesuatu yang tergadai sama ketika kita memiliki harta benda, kemudian statusnya tergadai dan barang atau harta kita karena tergadai, maka harus ditebus untuk menjadi milik yang sempurna. Begitupun seorang anak, maka kesempurnaan memiliki orang tua, kesempurnaan anak yang dimiliki oleh orang tua itu harus dilakukan dengan cara ketika ingin dimiliki dengan sempurna, maka disembelih binatang ternak, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Banyak para pendapat para ulama menegaskan bahwa akikah itu sunnah, tapi sunnah yang tidak bisa diremehkan. Makanya sepakat jumhurul ulama hukum akikah itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan kesunahannya. Walaupun beberapa ulama ada yang termasuk Hanafi itu merupakan anjuran, kemudian ada juga yang mewajibkan. Disembelih tudbahu anhu yauma sabi'ihi pada hari ketujuh kelahirannya. Bukan berarti akikah itu harus dilakukan pada hari ketujuh, karena Imam Tirmidzi menjelaskan bisa kelipatannya dari 7 hari, bisa di 14 hari atau 21 hari. Bahkan beliau menjelaskan karena hadis ini diawali dengan gulam. Gulam itu artinya anak atau seseorang yang belum baligh. Belum baligh berarti jadi sebelum baligh maka kewajiban atau kesunahan akikah ini berlaku. Ya. Jadi bisa 10 tahun akikah boleh kalau belum baligh. Misalkan 7 tahun akikah boleh karena hadisnya menjelaskan gulam. Karena dalam istilah Arab, bahasa Arab ada maulud itu bayi yang lahir, ada sobiyun anak-anak yang masih kecil atau balita, dan gulam, terus fata, syekh dan lain sebagainya. Nah, karena batasannya adalah gulam, maka sunnah muakkad bagi kita atau selaku orang tua untuk mengakikahkan kepada anaknya. Kalaupun misalkan sudah dewasa, sudah baligh, kemudian dewasa, kita mau akikah masih diperbolehkan, tapi itu bukan akikah lagi, itu merupakan sodaqoh. Dan ketika seorang misalkan pas gubrak ke alam dunia teh babarengan jeung tanggal sabar Idul Adha ya Pak, kurban bertepatan dengan kurban. Bagaimana kalau akikah itu dibarengkan dengan kurban? Pendapat Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, ditambahkan dengan Ibnu Sirin dan Imam Hasan al-Bashri, itu diperbolehkan. Tapi ada juga yang mengatakan termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i karena tujuannya berbeda. Karena kalau kurban adalah jiwa yang dibersihkan, sedangkan akikah adalah kelahiran anak gulam, maka beda ya, tidak bisa disatukan. Itu pendapat para ulama. Nah, setelah disembeli dengan akikahnya berupa binatang ternak, sebenarnya ini hikmah bagi kita bahwa kenapa harus dipotong binatang ternak, kambing atau misalkan sapi boleh, kenapa harus memotong kambing? Akikah itu dari kalimat aqqa, artinya memutus, memotong atau menyembelih. Nah, kita ini dilahirkan oleh Allah mempunyai dua potensi, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah menyempurnakan ciptaannya dengan fujur kejahatannya, wa taqwaha dan ketakwaannya. Nah,
Yang hikmah dari akikah ini adalah sebenarnya kita ini menghilangkan atau memutuskan sifat fujurnya, atau apa namanya, karena fujur ini identik Allah langsung berikan kepada hewan, maka sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita itu, kita dengan simbol akikah ini mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat kehewanan kita ini. Nah, akikah atau kita sering mendengar ketika seseorang melakukan perbuatan keji, perbuatan jelek kepada orang tua, itu disebut dengan uququl walidain. Ya, artinya bahwa kejelekan-kejelekan yang ada pada diri manusia itu diimbangi atau setidaknya diputus dengan simbol akikah ini. Nah, kemudian setelah akikah, kemudian wayukhlaku, dicukur rambutnya, dibersihkan, kemudian ditimbang dengan timbangan perak. Kalaupun dikonversikan dengan timbangan emas, itu kias kata Imam Syafi'i, jadi masih diperbolehkan. Kemudian wayusamma, anjuran bagi kita orang tua memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Akrimu auladakum bi asma'ikum, muliakanlah auladakum, seluruh anak-anakmu, bi asma'ikum, dengan nama-nama yang baik. Itu kata sabda baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, dengan hadirnya kita di sini, kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda Miska Elmira Damayan ini dijadikan anak yang solehah, anak yang sehat, cerdas, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibacakan sholawat, mau Simtuduror atau Al-Barzanji, itu mudah karena di dalam Al-Barzanji atau Simtuduror ini mengisahkan tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak yang dibacakan sholawat ini mengikuti jejak akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya insya Allah kita berniat dengan baik, walaupun perbedaan di kalangan para ulama, tapi yang namanya tasyakur bin ni'mah itu diwajibkan bagi kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Sahibul Bait. Kami membawa santri, ibu puntennya, margi kita sapaket kami simkuring cecilungan nyaliran satu rame yang semua reng-rengan meh uyup gitu, meh rame gitu ya, dan insya Allah tidak mengurangi khidmat kita ya, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita sebelumnya membacakan potongan-potongan ayat atau surat ya, yang tujuannya untuk keberkahan bayi ini. Amin ya Allah.